Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah dengan NIM 856489684, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Pelalawan kelas Riau Berdaulat A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara tentang penerapan kurikulum merdeka di SD Negeri 009 Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saat ini sudah bergabung bersama kita Ibu Weni Zulkaidah SPD sebagai tim kurikulum. Hai Bu Weni, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Nurul, apa kabarnya? Alhamdulillah. Nah Bu, sekarang kan kita ketahui nih bahwa Menteri Pendidikan telah membuat kurikulum baru, namanya kurikulum merdeka. Nah di SD Negeri 009 Langkan ini sejak kapan kurikulum merdeka diterapkan dan penerapannya itu pada level apa Bu? Untuk di SD ini diterapkan sejak tahun 2022 hingga sekarang dan memilih level mandiri berubah. Oke, dibandingkan kurikulum sebelumnya nih Bu, apa perubahan atau perbedaan yang dimiliki dari kurikulum merdeka ini? Perubahannya itu ada 4. Yang pertama, struktur kurikulum lebih fleksibel, kemudian ada fokus pada materi esensial, kemudian ada penggunaan perangkat ajar, kemudian pemanfaatan teknologi digital, di mana di dalam kurikulum merdeka ini lebih fokus pada pengembangan karakter dan moral pada siswa. Kemudian pelaksanaan dalam kurikulum merdeka ini lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajarannya di kelas. Oke, begitu Bu. Nah, pada kurikulum merdeka ini kan kita ada dengar nih ada istilah P5. Nah, untuk P5 ini penerapannya bagaimana Bu? Kalau untuk di sekolah ini alhamdulillah sudah berjalan, dan setiap fase di sini ada fasenya ya, ada untuk kelas 4 itu ngambil fase B ya, dan mengambil tema kearifan lokal. Kenapa ngambil kearifan lokal? Karena fase B di kelas 4 ini mengambil tema kearifan lokal dengan mengambil tema tersebut peserta didik dapat mengetahui makanan khas budaya masing-masing, karena di sekolah ini siswa banyak berbagai macam suku gitu benar. Begitu ya. Nah, untuk administrasi kurikulum nih Bu, apakah terjadi perubahan juga? Iya, terjadi perubahan. Contohnya dulu itu ada namanya silabus dan sekarang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan dulu itu namanya RPP dan sekarang adanya modul ajar. Dan itu ada batas pembelajaran, sekarang namanya jurnal harian. Itu kan penamaannya yang berubah ya Bu. Dari tujuannya itu tetap sama apa gitu? Tujuannya tetap sama, cuma namanya yang berbeda. Nah, untuk pengaturan alokasi waktu pembelajaran itu bagaimana ya Bu? Kalau untuk alokasi waktunya itu satu jam pembelajaran itu 35 menit. Iya, 35 menit. Nah, pada mata pelajaran seni nih Bu ya, seni apakah yang dipilih oleh SD Negeri 009 Langkan dan apa landasannya memilih seni tersebut? Di sini ada 3 seni, ada seni rupa, seni tari, dan sekarang sudah mulai juga seni musik. Kenapa mengambil mata pelajaran itu? Karena tergantung minat, bakat, dan kemampuan peserta didik sekolah ini banyak dalam mata pelajaran tersebut. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran ya kan Bu, apa yang perlu disiapkan oleh pendidik? Yang perlu disiapkan sama juga seperti dulu-dulunya. Yang pertama itu ada ATP tadi ya Bu, kemudian ada modul ajar, dan terutama itu ada media pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sekolah melakukan monitoring dan evaluasi pada penerapan kurikulum merdeka ini? Dengan adanya supervisi. Di sini kepala sekolah itu dapat mengetahui apakah sudah berhasil atau belumnya guru dalam mengaplikasikan kurikulum mereka pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke Bu. Nah, untuk proses asesmen formatifnya itu dilakukan seperti apa Bu? Kalau di sini saya lihat itu adanya dengan refleksi. Sehingga guru dapat mengidentifikasikan kebutuhan belajar siswa, hambatan atau kesulitan siswa saat dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, ini Bu, pada saat penerimaan murid baru nih ya Bu, bagaimana pihak sekolah menyikapi jika ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah ini? Untuk sejauh ini ya tetap diterima, dengan catatan anak tersebut masih berkebutuhan khusus ringan.
karena di saat yang sama pendidik yang ada di sekolah ini tidak memiliki kapasitas yang sama dengan guru-guru di sekolah luar biasa. Nah Bu, kan sudah menerapkan Iya. kurikulum merdeka dari 2022 ya Bu. Iya. Berarti ada kendala-kendalakah gitu Bu dalam penerapannya? Ya, untuk kendalanya itu pertama itu tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Kemudian ada keterbatasan referensi, contohnya bukunya masih terbatas. Kemudian akses fasilitas yang belum memadai. Kemudian ada kompetensi atau skillnya yang belum memadai untuk arah ke situ tadi, untuk kurikulum merdeka. Dari kendala tersebut Bu, solusi yang diterapkan oleh pihak sekolah apa ya? Untuk solusinya yang pertama yaitu digital literasi. Di dalam digital literasi ini pendidik bisa menambah wawasan dengan cara searching di media sosial atau di internet ya Bu. Nah, itu banyak sekali media-medianya untuk pembelajarannya, contoh-contohnya gitu ya Bu. Kemudian ada ekspor referensi, di mana di sini guru harus memiliki karakter yang kreatif, inovatif, dan dinamis dan solutif. Nah, di sini dapat kita lihat juga berarti guru itu harus dituntut untuk lebih kreatif gitu Bu, di kurikulum merdeka ini. Baiklah, terima kasih Bu Weni atas waktunya. Demikianlah wawancara kita pada kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa SD Negeri 009 Langkan sudah menerapkan kurikulum merdeka dari tahun 2022 dengan level mandiri berubah dan sudah melakukan kegiatan P5. Ada beberapa perubahan pada kurikulum merdeka. Yang pertama, yang sebelumnya itu kita kenal dengan silabus, itu berubah menjadi ATP. Selanjutnya RPP itu berubah menjadi modul ajar, dan buku batas harian itu berubah menjadi jurnal harian. Dan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh SD Negeri 009 Langkam dalam penerapan kurikulum merdeka, yang diantaranya ialah keterbatasan referensi, fasilitas yang belum memadai, dan sumber daya. Adapun solusi yang dilakukan ialah menggunakan digital literasi serta pengembangan sumber daya dan pendidiknya. Oke, terima kasih kepada Bu Weni Zulkaidah atas waktu dan informasinya. Semoga Ibu sukses dan sehat selalu ya Bu. Begitu juga ada Ibu Nurul, semoga sukses selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.